Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatur Rahman Ramadhani dari kelas 12 AHP 1, absen 17. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menerapkan proses produksi massal. Produksi massal juga dikenal sebagai aliran produksi atau produksi terus-menerus, yaitu sistem produksi dalam jumlah besar dari produk yang standar, termasuk dan terutama pada lini perakitan. Proses adalah urutan pelaksanaan yang terjadi secara alami atau didesain, mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian, dan lain-lain yang menghasilkan suatu hasil. Produksi yaitu suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Produksi jasa, kegiatan menambah daya guna sebuah benda tanpa mengubah bentuknya. Produksi barang yaitu kegiatan menambah daya guna sebuah benda dengan mengubah sifat dan bentuknya. Ada beberapa tahapan dalam proses produksi. Yang pertama, routing, yaitu proses menetapkan dan menentukan urutan kegiatan proses produksi. Yang kedua, scheduling, yaitu proses menetapkan atau menentukan jadwal. Yang ketiga, dispatching, proses menetapkan atau menentukan proses pemberian perintah. Yang keempat, follow up, proses mendorong terkoordinasinya perencanaan proses produksi. Tujuan proses produksi yaitu yang pertama, sarana kelangsungan suatu perusahaan. Yang kedua, kegiatan meningkatkan tambahan nilai. Yang ketiga, meningkatkan kemakmuran. Yang keempat, meraih keuntungan. Yang kelima, memenuhi pasar internasional. Yang keenam, untuk menggantikan barang yang rusak atau yang telah habis. Ciri-ciri proses produksi terus-menerus. Yang pertama, pengaruh operator kecil, yaitu pola ini akan selalu sama dari hari ke hari tanpa ada perubahan. Terdapat urutan yang pasti dari bahan baku, contoh usaha tekstil, kertas, dan lain-lain. Yang kedua, berproduksi dengan jumlah yang relatif besar, dengan variasi jenis produk yang kecil. Yang ketiga, tidak memerlukan banyak karyawan. Yang keempat, penyusunan peralatan produksi atas dasar arus urutan pekerjaan, mulai dari mentah hingga akhir. Jika ada kemacetan pada satu bagian mengakibatkan kemacetan total. Yang kelima, variasi jenis produk relatif sedikit. Yang keenam, berproduksi dengan jumlah yang relatif besar dengan variasi jenis produksi yang kecil. Yang ketujuh, mesin-mesin bersifat khusus untuk menghasilkan produk-produk tertentu. Yang kedelapan, memerlukan ahli perawatan yang cukup baik. Ciri-ciri proses produksi terputus-putus. Yang pertama, menghasilkan produk lebih sedikit namun variasi jenis produk lebih banyak. Yang kedua, berproduksi atas pesanan. Yang ketiga, penyusutan fasilitas produksi berdasarkan fungsinya. Yang keempat, mesin-mesin bersifat general, purpose machine. Yang kelima, pengaruh karyawan lebih besar. Yang keenam, bila terjadi kemacetan pada suatu bagian, tak akan menyebabkan kemacetan total. Yang ketujuh, diperlukan pengendalian proses yang baik. Yang kedelapan, diperlukan bahan mentah yang cukup tinggi. Yang kesembilan, peralatan bersifat fleksibel yang menggunakan tenaga manusia. Yang kesepuluh, diperlukan ruangan yang cukup besar. Produksi massal. Produksi massal adalah nama yang diberikan kepada sebuah metode memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Produksi terdiri atas bangunan, peralatan, dan perkakas. Proses produksi. Produksi adalah membuat barang atau produk dengan menggunakan mesin serta peralatan. Persiapan berproduksi adalah membuat sarana produksi atau sistem produksi itu sendiri. Proses persiapan produksi terdiri dari kegiatan-kegiatan seperti perencanaan urutan-urutan proses sebagai berikut. Yang pertama, penjadwalan waktu. Yang kedua, pemilihan peralatan. Yang ketiga, pengerjaan dengan perkakas. Yang keempat, mobilisasi personalia. Yang kelima, pembelian material. Yang keenam, pembagian pekerjaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.